Selamat ketemu kembali dalam mata kuliah CNC. Pada kesempatan hari ini, kali ini ya, kita akan belajar tentang milling CNC menggunakan program Mastercam X5. Nah, dalam praktik kita kali ini, kita akan membuat benda kerja seperti ini ya. Ini view isometricnya. Jadi yang akan kita buat gambarnya seperti ini. Ada dua bagian, ini yang bawah base-nya dan bagian yang kedua bagian atas. Nah, untuk ukurannya sendiri kita dapat lihat di top view di sini. Dia ukurannya 150 kali 150. Dan nanti di sini ada beberapa radius, ada R12, di sini juga R12, radius 12, terus ada lubangnya ini nanti radius 6, dan juga yang di tengah yang akan kita buat pocket ini nanti diameternya 80. Jarak dari tepi 25 ya. Di sini juga 25, keempat sisinya sama, dan tebal dari benda yang akan kita buat adalah 30 dari base nya ini, dan juga 30 dari base ke benda kerja bagian atas ya, bagian atas dari benda kerjanya dia juga 30. Karena benda kerjanya ini simetris, maka kita nanti ketika menggambar menggunakan Mastercam, kita tidak perlu menggambar semuanya, semua bagian, tapi kita buat seperempat bagian saja. Nanti kita menggunakan fasilitas mirror untuk membuat fullnya, gambar fullnya. Oke, langsung saja kita masuk ke program Mastercam. Di sini tampilan awal program Mastercam yang pastinya adik-adik juga sudah tidak asing dengan tampilan ini. Dan untuk menggambar tadi kita menggunakan kita munculkan dulu ya, untuk garis gantinya atau garis sumbunya dengan klik tombol F9. Nah, jika klik tombol F9 maka akan muncul garis sumbu seperti ini yang nanti akan mempermudah kita ketika membuat gambarnya. Nah, kita membuat seperempat bagian saja dari gambar tadi. Di sini ya. Karena ini 150, maka setengahnya adalah 75. Sini nanti 75, 75. Kita buat ini dulu 75, 75. Lalu kita nanti baru buatnya helmnya. Kita menuju ke sini. Kita gunakan line. Nah, kita klik line and point. Lalu dari sini kita buat sepanjang 75 ya, 75. Nah, ini kita isi dengan 75. Oke, kita kecil dulu. Nah, oke, lalu kita buat lagi panjang 75 di sebelah ini. Oke. Oke, nah untuk mempermudah ini kita bisa menggunakan offset. Di sini X-form offset. Jadi ada macam-macamnya, X-form offset, X-form project, X-form offset contour. Kita gunakan yang X-form offset. Nah, untuk memindahkan ini ke atas kita bisa klik ini dengan 70. Isi 75 baru kita klik. Nah, ini dia akan copy atau move. Nah, kalau kita move berarti dia berpindah. Itu juga dengan yang sini ya, kita klik, kita move. Nah, ini berpindah. Sehingga ini sudah seperti yang kita harapkan tadi, 75 dan 75. Lalu kita buat lagi jarak dari bawah ya, dari tepi tadi kan 25.
kita juga gunakan fasilitas tadi, menggunakan fasilitas offset. Jadi kita isi dengan 25, lalu kita klik ya. Ini supaya tidak move, kita gunakan copy. Kita ulangi dulu karena sudah terlanjur ini tadi. Kita ulangi ya. Kita offset dulu. Oke. Dari sini kita gunakan offset ya. Offset kita gunakan 75 dulu, remove ya. Pindahkan ke sini. Setelah itu kita gunakan fasilitas copy. Ini kita isi dengan 25, lalu kita klik garis yang akan geser. Jadi bukannya ini ya, bukannya ini. Kita klik garis ini. Sorry. Ini kita copy ini, setelah itu kita hapus saja yang tadi kita gunakan. Tapi ada sedikit kesalahan ya, jadi kita pilih copy, terus ini 25 garis ini, terus dan garisnya horizontal. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Lalu nanti kita bisa menghapus untuk bagian yang tidak digunakan ini. Nah, kita menghapusnya menggunakan trim. Kita trim, lalu kita pilih yang dua ini. Oke, lalu kita klik. Nah, kita hapus, lalu kita gunakan circle ya untuk membuat lingkaran tadi. Nah, ini kita lihat radiusnya berapa. Di sini radius 12, kita buatnya circle ini dulu 12, dan nanti yang dalam dia radius 6. Ini berarti radiusnya 12, lalu kita buat satu lagi, nanti yang di dalam ini kita buat ini 6, radius 6. Oke, setelah itu kita gunakan trim tadi, ya. Ini trim, lalu kita hapus yang tidak digunakan. Ini kita hapus yang ini kita hapus. Sini juga kita hapus. Kita hapus ya, sudah. Berarti tinggal yang paling luar dan lingkaran yang nanti akan kita drill. Nah, setelah ini selesai, kita buat radius filletnya tadi radius 12, kita buat di sini, satu lagi di sebelah sini. Ini sudah jadi seperempat bagian, dan kita tinggal melakukan mirroring. Caranya ya kita blok semua ya. Setelah kita blok semua, lalu kita pilih Exform Mirror. Kita cari dulu. Nah, di sini Exform Mirror. Setelah itu kita pilih aksis Y, lalu kita oke. Setelah itu kita pilih semua lagi, kita Exform Mirror lagi, dan kita pilih aksis X. Setelah ini selesai, maka gambarnya sudah jadi. Jadi kita untuk simulasi CNC milling kita cukup gunakan ini saja, dua dimensinya saja, tidak perlu membuat 3
ada dimensinya. Kalau gambarnya yang kita kerjakan seperti tadi ya, seperti ini tadi, karena ini tidak ada bagian-bagian yang nanti dia membutuhkan pengerjaan khusus, misalnya adalah surface, dimana nanti permukaannya itu tidak presisi, sehingga kita harus menggunakan surface. Untuk surface itu nanti kita harus menggambar 3 dimensi. Oke, kalau di sini cukup seperti ini saja. Lalu kita clear. Kita untuk menghilangkan colornya tadi supaya seragam. Terus kita stop semuanya. Lalu kita pindah originnya. Kita geser. Ini X from move to origin, kita klik, lalu kita posisikan di pojok. Nanti akan pindah ke garis unggul. Setelah selesai, baru kita menggunakan kontur dulu. Nah, kita kontur untuk membuat bagian luarnya. Nah, untuk kontur kita harus pilih dulu mesin type-nya atau tipe dari mesinnya. Nah, kita menggunakan mesin milling, kita ambil default saja. Nah, setelah muncul seperti ini, maka kita bisa lihat gambarnya ini secara isometrik seperti ini ya. Seperti ini kita bisa tentukan dulu di sini adalah stok setupnya dulu. Kita buat stoknya dulu atau benda kerja raw-nya ya, benda kerja mentahnya. Oke, setelah ini kita ambil di sini untuk bagian tengahnya, pusatnya ya. Ya, pusatnya. Oh ya, sekalian sebelum masuk ke situ kita gambar satu lagi. Di sini gambarnya masih kurang satu. Kita tadi belum menggambar untuk lingkaran di bagian tengah. Untuk menggambar lingkaran itu kita bisa membuat garis bantu dulu ya, dari sini kita buat garis, lalu kita circle. Nah, ini berapa tadi? Diameternya 80. Sudah jadi, lalu garis bantunya bisa kita hapus ya. Setelah ini baru tadi kita bisa stop setup. Nah, kita pilih pusatnya ya, stop originnya kita bisa pilih di. Oke, setelah itu kita isikan dengan Y. Y-nya ini berapa? Tadi kan dari gambar kita dapat informasi bahwa panjang kali lebarnya atau sisi kali sisinya itu 150 kali 150. Lalu tebalnya tadi 60. Nah, set di sini menunjukkan tebalnya kita isi dengan 60. Setelah itu kita oke. Setelah kita oke, maka kita bisa melihat ini adalah yang merah-merah ini, garis putus-putus merah ini menunjukkan raw materialnya. Nah, setelah itu kita baru membuat toolpad-nya. Yang pertama yang kita buat tadi adalah kontur. Kita klik kanan di sebelah sini, lalu kita pilih kontur. Kita pilih kontur, kita isi di sini dengan kontur. Lalu kita oke, ya, kita kontur. Terus kita pilih chain-nya. Kita pilih di sini, ya, ini yang terselect ini terpilih dia warnanya putih. Setelah seperti ini baru kita oke. Kita tunggu sebentar. Nah, oke, lalu ini sudah kontur ya, ini ada kontur, pocket, facing, slot mill. Nah, ini kita pilihnya kontur gambarnya ini ya. Terus kita tentukan dulu toolnya. Toolnya di sini masih kosong, belum ada. Kita bisa klik kanan di select library tool,
atau di sini ya ada select library tool, ini bisa, atau kita membuat baru. Nah ini dengan cara create new tool. Nah ini ada macam-macam tipenya. Nah, kita untuk membuat kontur itu kita gunakan Nmill. Nmill ini toolnya adalah tool nomor 1. Terus ini capable of, ini bisa gunakan roughing, finishing, atau growth. Di sini berarti keduanya bisa menggunakan satu tool ini. Setelah itu ini diameternya ya. Untuk diameter tool ini yang biasanya digunakan untuk praktik itu ada diameter 12. Kita coba saja menggunakan diameter 12. Lalu di sini floatnya, float di sini ini bagian yang tajam ya, yang nanti digunakan untuk melakukan milling, dan bagian sisi ini nanti yang juga akan terkena di sisinya ini ya, ketika nanti dalam prosesnya akan bersinggungan dengan sisi di sini. Di sini kita harus atur karena ini tadi tebalnya 30 ya, minimal kita buat 30. Nah untuk lebih amannya kita bisa tentukan 40. Itu juga ini nanti bisa disesuaikan dengan tool yang dimiliki di bengkel. Jadi toolnya di sini nanti kita bisa atur outputnya. Terus soldernya di sini tentu saja ini harus lebih tinggi dari 40. Misal kita kasih 50. Terus overallnya di sini kita kasih 70. Holdernya ini nanti kita biarkan saja ini 10. Terus holder diameternya ini kita defaultnya aja 20, dan sang diameter ya di sini bagian yang nanti akan diikat pada holdernya atau dijepit dengan holder ini kita samakan saja dengan diameternya, karena biasanya kan Nmill juga lurus. Oke, ini Nmill flatnya, tipenya Nmill 1 flat ya. Terus kita masuk ke parameter di sini. Nah parameter ini feed rate, launch, retract, spindle ini bisa kita atur secara manual, atau kita bisa calculate saja speed atau feednya dari parameter ini tadi yang kita masukkan. Jadi kita bisa calculate saja. Nah ini langsung dia muncul feed rate, launch, dan lain sebagainya. Ini menggunakan material HSS. Dan putaran dari pahat ini atau cutter ini dia putarannya clockwise. Nanti bisa kita atur juga ketika putarannya akan kita balik juga bisa. Nah, kita lihat coolant, apakah kita perlu coolant atau tidak, kita bisa atur di sini. Kita contohkan ini coolant float saja. Oke, ya, kalau sudah ini terisi semua baru kita oke. Ini terus holder, kita tentukan holder ini kita ambil dari library saja, open library, terus kita pilih salah satu ini, ada banyak sekali, ini can metal dan lain sebagainya, kita pilih yang BT30 saja. Itu adik-adik bisa sesuaikan sendiri nanti. Ini contohnya ya, macam-macamnya bentuknya sudah ada. Nah kita pilih salah satu saja. Nah misalkan yang paling atas. Terus kalau sudah kita ke cut parameter. Cut parameter di sini nanti kita tentukan beberapa parameter yang diperlukan dalam proses tadi ya. Misal yang pertama depth of cut atau kedalaman pemakanan. Ini perlu kita atur supaya nanti tidak terlalu dalam pemakanannya sehingga bisa merusakkan tool atau cutternya, dan bisa juga berdampak atau rusak pada benda kerja. Sehingga depth of cutnya ini kita aktifkan, dan ini maksimal drop stepnya. Di pemakanan roughingnya itu satu stepnya kita katakanlah kita buat dia 5 mili. Ini ya jaraknya yang merah ini. Jadi sekali pemakanan dia 5 mili ke dalam. Nah seperti
ini. Terus finish cutnya kita mau berikan finish atau tidak, ini bisa. Ini number finish cutnya, setelah ini kita pajak 2 kali, nah nanti dia akan melakukan finish cut 2 kali. Nah ini finish step, oke. Ini berarti finish stepnya kedalamannya 1 mili. Lalu kita checklist skip cooldown ini supaya nanti toolnya itu tetap jalan ke dalam, ke bawah. Lalu kita lihat lagi yang lain, ini let in outnya kita abaikan saja. Terus ini breakthrough. Nah, breakthrough ini kalau kita akan membuat benda kerjanya itu tembus, nanti kita lihat sisanya di sini berapa mili. Nah, karena dari gambar atau benda kerja yang kita buat tidak ada lubang sampai tembus, maka ini tidak perlu kita aktifkan. Lalu ini multifase. Nah, multifase ini kita nanti melihat berapa kali fase pemakanannya. Ya. Untuk itu kita perlu memperhatikan dari gambar kerjanya. Ya, di sini kan ada jaraknya 25, sedangkan tool kita diameternya 12. Ya, diameter 12 itu kita nanti harus buat beberapa fase. Ya, karena diameter 12 kan sekali pemakanan dia bisa 12 mili diameter. Ya, sehingga mungkin kita gunakan 2 sampai 3 fase karena ini 25. Ya. Tapi kalau kita gunakan 2 fase nanti masih ada sisa. Jadi diharapkan 1 kali pemakanan itu dia tidak jaraknya sebesar diameter, tetapi kita perlu dikurangi. Katakan diameter 12, kita ambil nanti jarak pemakanannya itu 10. Misalnya ini ya, sini. Nah ini kan jaraknya, terus supaya spasinya itu kita aktifkan dulu. Ini ada spasinya, spacing ini kita bisa atur. Ya, kita atur jangan sebesar diameter supaya nanti tidak ada sisa pemakanannya. Nah, untuk itu kalau dia tadi 12 ya, diameter 12 kita bisa gunakan ini 10. Misal 10. Nah, jadi nanti tidak ada sisa dari celah ini nanti akan termakan oleh cutternya karena diameter cutternya lebih besar dari spacingnya. Ya, karena ini finish, apakah kita berikan finish? Kita tidak usah berikan finish ya. Terus numbernya ini 10, tadi jaraknya 25, kita buat 3 kali, jadi 30. Nanti hasilnya akan termakan sebesar 30 mili dengan 3 kali pemakanan, 3 kali fase. Oke, itu dan ini kita cek saja. Terus type ini kita aktifkan. Lalu linking parameter di sini juga perlu kita atur karena ini penting ya. Top of stock ini kita isi 0 karena tadi dari gambarnya sudah ada pada posisi topnya. Terus kita yang perlu kita isi adalah depth of cut-nya. Depth of cut-nya ini adalah kedalaman makanannya. Kalau kita lihat tebalnya tadi 30, sehingga kita berikan nilai minus 3. Kalau sudah terisi semua, ini column ya. Column kita berikan float. Boleh juga kalau tidak menggunakan column, ini tinggal di setting off saja. Ini kira-kira parameter yang perlu diisi, yang lainnya kita abaikan. Lalu kita checklist. Nah, hasilnya ya. Nah, ini di bagian kita lihat dulu hasilnya di bagian. Kita lihat di sini, lalu kita simulasikan.
Nah, kalau nanti yang dimakan sebelah dalam berarti chainnya kita harus atur. Nah, ini bagian dalam ya, yang dimakan berarti ada keliru, kita perlu atur dalam chainnya. Ini kita select. Nah, ini kan menuju ke dalam, kita klik chain saja, chain kita buat, kita balik ya, supaya bagian luar ini kan set, kita set, kita coba ini set ya, kita klik. Nah, ini ada dua chain yang kedua ini kita hapus saja, ini masih di luar. Oke, kita ulang lagi, kita delete saja chainnya, kita tambah add change, lalu kita select di sini, dan ini yang offset kita pilih offset. Kita lihat arahnya sepertinya masih keliru ini. Change, terus ini kita taruh yang outside, oke, kita taruh ini ya, ini arahnya ke sini ya, kalau kita oke. Nah, ini sudah keluar ya, ini adik-adik lihat, ini arahnya yang keluar, harus keluar, kalau tidak nanti akan terjadi seperti tadi. Sekalian ini nanti kalau ada masalah yang ke counter di dalam berarti salah waktu chaining. Kalau sudah kita oke, terus kita klik generate, lalu kita coba simulasikan. Kita bisa dengan builder, terus kita perlambat saja supaya kita tahu hasilnya. Nah, cepat. Nah, ini berarti sudah habis ya di sini. Berarti tadi kita mengatur untuk multifasenya sudah tepat. Oke, kita coba saja dulu. Oke, nah ini sudah selesai, berarti sudah betul untuk konturnya. Nah, ini hasilnya jadi bisa lihat sudah termakan semua, sudah pas. Lalu kita akan melakukan proses yang kedua, yaitu pocket. Kita buat pocket dulu. Ini pocket ini digunakan untuk membuat yang bagian dalam ya, bagian dalam. Kita klik sini ya, ini ya, klik dalam ini, terus ini insetnya, terus kita oke. Nah, kita atur parameternya dulu. Ini pocket ya, pocket. Ini tool type, toolnya kita gunakan sama dengan yang tadi ya, end mill tadi. Holdernya juga kita samakan saja. Kita masuk ke cut parameter. Nah, di sini adik-adik bisa pilih climb atau konvensional. Kalau climb itu dia ini, arahnya ke sana ya, dia kerjanya arahnya ke sana, terus ini putarannya. Kalau konvensional ya, dia pemakanannya keluar, ke dalam. Kita bisa pilih climb saja. Lalu setelah itu kita atur parameter yang lain, kita pilih roughing ya. Kita bisa dengan zigzag, constant overlap, spiral, atau yang lain, atau true spiral juga bisa, warp spiral juga bisa.
Nah, untuk kesempatan kali ini saya gunakan constant overlap spiral. Setelah itu untuk step over dan lain sebagainya kita abaikan, lalu kita ke finishing ya. Finishing di sini kita prosesnya sekali, terus spacingnya 2,5 dan yang lain kita abaikan juga. Terus yang penting di sini tip of cut-nya. Tip of cut ini dia kedalaman pemakanannya ya, sekali makan berapa mili. Nah ini maksimal roughingnya kita buat 5 ya, tadi sama seperti prosesnya sebelumnya. Kita bisa gunakan tip pull down. Terus selanjutnya ini yang selainnya kita abaikan, terus kita juga abaikan, masuk langsung ke thinking parameter. Di sini dipnya kita buat karena kedalamannya tadi 30 minus 30. Terus clearance-nya ini tidak usah kita isi ya, tidak usah kita isi. Dari sini tidak masalah karena ini prosesnya nanti sudah ada clearance-nya. Terus yang perlu kita atur lagi adalah bulan. Nah, belum bisa kita kasih default. Setelah itu kita checklist dan kita lihat hasilnya. Ini sudah tepat ya, karena di dalam tidak di luar, sehingga nanti yang makan adalah bagian dalam. Oke, berarti dia sudah tepat. Untuk langkah terakhir kita membuat grill di 4 bagian. Kita tinggal tambah di sini lagi, di kanan kita posisikan paling akhir, kanan mill tool patch, terus kita pilih grill. Grill ini kita pilih untuk center dari lubangnya, ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau sudah terpilih nanti ada tanda plusnya. Oke, lalu kita langsung klik OK di sini. Lalu kita tentukan parameternya. Ini grill ya, di sini grill. Jadi kalau ada dilihat dia nanti langsung membuat lubang. Ada circle mill. Kalau circle mill ini nanti untuk memperlebar lubang. Ada poin di sini nanti membuat titik-titik saja. Terus helix bore, ada juga treadmill. Kalau treadmill ini kan untuk membuat ulir, bukan alur tapi ulir. Kita pilih grill karena tadi tidak ada alurnya, tidak ada ulirnya. Terus ini kita isi toolnya kita tentukan. Itu saja tidak bisa menggunakan tool yang tadi ya, satu tangan. Betul, kita pilih untuk drill kita atur. Ini tool nomor 2, headnya head nomor 1, holder dan lain sebagainya. Nah, diameter yang diperlukan adalah diameter 12 karena R nya 6. Kita setting dulu diameternya berarti 12. Terus floatnya di sini tadi sesuai tadi ya, kedalamannya kasih 40, shoulder 50, overall kita kasih 70. Terus shoulder kita abaikan, sang diameter juga kita abaikan, dan tip angle-nya ini 118. Lalu kita lihat parameternya. Ini parameternya juga kita bisa langsung isi defaultnya menggunakan calculation speed. Terus kita oke. Ini toolnya sudah dipilih ya, ini tool kedua. Terus kita atur untuk holdernya ya, dengan cara yang sama seperti tadi. Sini. Terus kita pilih ini
Setelah holdernya kita pilih, parameternya ini kita bisa pilih yang drill atau counter bore. Kalau tab ini nanti digunakan untuk tadi membuat kulir. Chip break ini kita bisa lihat dia ke dalam, terus nanti kembali lagi ke dalam, kembali lagi, jadi tidak maju terus. Kita pilih yang drill atau counter bore saja. Lalu linking parameternya ini kita isi kedalamannya dipnya dengan minus 30, kedalamannya minus 30. Oke, setelah ini diisi, coolant kita bisa on kan atau tidak, opsional. Terus ini kita, setelah itu kita lihat untuk proses grillnya. Kita ISO view dulu, isometric view, terus kita lihat grill. Sudah tepat ya, kita oke. Terus kita lihat semua prosesnya yang kita buat. Kita klik ini ya, select all operation, terus kita regenerate all selected operation, lalu baru kita verify selected operation. Kita bisa percepat. Ini proses kontur. Lalu selanjutnya ini proses untuk pocket. Pocket ini bisa kita balik ini, tapi geraknya ke sebelah kiri bisa kita sesuaikan kalau dia bergeraknya sebelah kanan, nanti disesuaikan dengan putaran dari ini, dari cutternya atau handle-nya ini. Kalau sudah selesai, dan sudah sesuai ya dengan gambar yang diharapkan, ya kita oke. Nah, dari hasil ini adik-adik sebenarnya sudah bisa mengambil atau mendapatkan G-code-nya dari ini. Kita klik G1. Oke, mungkin ini dulu tutorial pada pertemuan kali ini. Nanti silahkan coba, dan nanti jika ada troubleshoot atau ada masalah atau kendala dalam pengerjaannya, nanti bisa didiskusikan. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan kali ini, dan sampai ketemu untuk pertemuan berikutnya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat bertemu kembali.